Eh, Kemudian yang kedua, saya ingin evaluasi ulang. Ya, selain nanti saya sampaikan materi, ya. Yang pertama adalah evaluasi ulangnya adalah contoh kecil aja ini, ya. Kita baru saja mengadakan Zoom yang dimulai jam 10, pukul 10 waktu Indonesia Barat pada pagi ini, yang mengikuti dari 40 siswa itu baru 24. Dan ini kejadiannya bukan hanya pelajaran di PS saja, dan ini banyak ya kejadiannya di mata pelajaran yang lain. Dan saya berharap ya semuanya tidak seperti ini lagi ke depannya. Dan ini pun juga kejadiannya sama dengan kelas-kelas yang lain, ya, dengan kelas yang lain. Tetapi saya berharap ya jangan mengikuti jeleknya apa yang orang perbuat gitu. Jadi kita mengikuti apa yang baik orang perbuat. Nah, dari sekian kelas yang paling parah untuk pembelajaran dari rumah ini, itu di SMP 287 adalah kelas 7 nih, maaf nih. Kelas 7 itu paling sangat memprihatinkan ya. Kenapa? Nah, mungkin saya nggak tahu apa penyebabnya. Mungkin ya, mungkin nih. Karena mungkin di sekolah kamu dulunya, di asalnya, di SD-nya belum diajarkan yang seperti ini, benar kan? Ya kan? Belum pernah disampaikan kan seperti ini waktu di SD-nya dulu? Ya atau tidak? Iya, Pak. Nah, pasti. Cuma jawab coba. Iya, Pak. Sama nggak? Di Ya, Pak. Muhammad Afan di Iya, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Nah, pasti nih. Ya. Jadi kalian baru bertemu kali ini kan di SMP 287. Nah, kakak kelasmu yang kelas 9 dan kelas 8, mereka sudah mengerti sebelumnya karena kami mengajarkan mereka dari kelas 7. Nah, nanti kalian kalau seumpama ini akan diadakan lagi, walaupun tidak di zaman pandemi, di zaman normal gitu ya. Kedepannya di saat Anda sudah kelas 8 atau kelas 9, kalian sudah nggak bingung lagi dengan yang namanya Zoom Meet, Google Meet ya, dan sebagainya. Jadi ini salah satu ilmu ya, ilmu IT ya yang kita baru kenal tetapi sangat berguna untuk kebutuhan pembelajaran kita di saat yang akan datang. Oke, berikutnya pertemuan ini ditujukan juga untuk bagi siapa-siapa yang rajin, yang kelihatan. Ini yang 24 orang ini berarti orang yang terus-menerus mengikuti pembelajaran secara konsisten. Ini saya yakinin dari 24 yang hadir ini sekarang. Kenapa? Dari itikat kemauannya dan disiplinnya itu sudah tergambar. Jadi 24 ini saya yakin udah. Untuk proses kenaikan kelas, insya Allah lah lancar ya ke depannya. Tapi sisanya dari 40 diambil 24, berarti tinggal 16 anak kan? Ya 16 siswa. Nah itu dalam proses ya antara naik atau tidak saya nggak tahu ke depannya itu agak berat mungkin karena walaupun kita PJJ tidak bisa kita diambil enteng. Wah PJJ nih bisa ngumpet, pada Anang nggak bakal ngeliat, bisa ngumpet nih, dipanggil-panggil WA cuekin aja, taruh aja handphonenya. Ya tidak seperti itu ya. Saya pikir kedudukan saya dengan guru yang lain di mata pelajaran yang lain itu sama aja. Jadi saya berharap walaupun PJJ ya belajar dari rumah itu kita nggak boleh kendor. Ya, saya mengerti kalian di SD-nya nggak diajarkan, tetapi tolonglah coba untuk belajar supaya ya kalian menjadi biasa. Nanti gini loh, saat Anda menjadi seorang yang sukses, misalkan Anda pimpinan, direktur di perusahaan, ya, atau Anda menjadi kepala sekolah di sekolah, atau Anda menjadi jenderal ya,
di TNI atau Anda menjadi jenderal di polisi atau tinggi-tinggi lainnya di instansi-instansi lainnya. Nah, pertemuan seperti ini, media seperti ini penting ya, penting bagi kita. Karena apa? Karena ini memudahkan ya. Kalau dulu kan untuk pertemuan seperti ini kan pakai surat. Zaman saya itu kalau untuk ketemu harus pakai surat. Kemudian ada handphone pertama kali harganya mahal. Ya hanya orang kaya yang bisa beli. Ya harganya itu pertama kali dengan teknologi yang sederhana, handphone itu dihargai 2 juta paling mahal. Kemudian kartu perdananya, kalian tahu kartu perdana itu. Kalau sekarang kan cuma 5.000, ya kan? Dengan bonus kuota yang banyak. Kalau zaman saya itu, kamu baru belum lahir atau masih baru lahir ya? Kalian baru lahir tahun berapa? 2005 kan ya? 2008. 2007, Bu. 2008, Pak. Pertama kali. 2008. 2008, Pak. 2007. Tahun 1999 atau 2000-an. Itu udah 20 tahun yang lalu. Nah, harga perdana itu mencapai 500.000 atau 450.000. Telkomsel itu seharga 560.000 kalau nggak salah saat itu, dan Mentari Indosat itu seharga 450.000. Ya, cukup mahal itu perdana saat itu ya, kartu perdana. Kalau sekarang kan cuma 5.000, goceng 10.000, udah bosen ganti, tuh kan? Pengen paketan baru nih lebih gede bonusnya, ganti aja nomor lama. Nah, tapi sebenarnya Anda nggak tahu nomor yang lama itu sebenarnya penting. Karena apa? Banyak rekanan teman-teman kamu mengetahui kamu itu dari nomor yang lama. Kalau nomor yang baru kan, kalau kamu lupa menyalin nomor yang lama atau konfirmasi ke teman-teman kamu sudah ganti nomor kan repot. Nah, apalagi nih saat ini ya, untuk pendataan Dapodik ini penting nih. Data Dapodik ini penting. Yang pertama kayak ijazah nih. Yang belum kirim segera kirim. Nanti kirim foto ya, habis pertemuan ini foto kirim ijazahnya yang belum. Nah, kenapa ijazah penting? Karena supaya Anda terdaftar di Kementerian Pendidikan. Namamu ada di situ. Setelah dari SD nyambung ke SMP ada namamu tetap. Ya. Kemudian ijazah kamu itu menjadi pedoman dasar. Itu SIM seumur hidup. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ganti-ganti nomor handphone. Nomor handphone yang sudah didaftarkan di Dapodik itu dilarang untuk ganti-ganti. Karena apa? Nanti pemerintah akan memberikan bantuan melalui nomor itu. Ya, kuotanya, bantuan kuotanya melalui nomor itu. Sudah ada yang pakai kan? Dan ada yang sudah menikmati? Sudah ada belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ya. Ada yang kurang jelas? Halo, suaranya jelas? Tidak ada, Pak. Oke, ya. Jelas, Pak, jelas. Tidak ada, Pak. Jelas. Kita mengulang materi ya. Nah, ini jelas nggak gambarnya? Jelas nggak gambarnya? PowerPoint-nya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Jelas, Pak. Jelas. Dari belakang. Oke, baik. Sebenarnya ini sudah ada tayangannya di YouTube kemarin minggu ya. Jadi kalau seumpama kalian itu lewat atau belum mengerjakan tugas kemarin bisa melihat di YouTube ya yang sudah saya share. Nah, kita mengulang lagi materi supaya nggak hilang daripada pertemuan kita kali ini. Ini ya, kita kemarin sudah UTS, sudah PTS, sekarang kita masuk ke bab yang baru mengenai interaksi sosial. Kalian mengetahui pasti interaksi sosial, definisinya ya. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Saya, Pak. Ya, siapa tuh tadi? Saya, Pak. Abdul Fatir. Ya, Abdul Fatir. Apa tuh definisinya interaksi sosial?
adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbul baik antar individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok dengan kelompok lain, Pak. Ya, betul. Betul Abdul Fatir ya. Jadi interaksi itu adalah ya ini, proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan suatu kelompok dengan kelompok lain. Nah, ya, ini yang dinamakan dengan interaksi sosial. Nah, interaksi berasal dari kata action, ya, yang berarti tindakan, ya. Inter artinya berbalas-balasan, berarti tindakan berbalas-balasan. Nah, seperti ini interaksi bukan ini kita? Ayo dijawab bareng bersama, ini interaksi bukan? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. Interaksi, Pak. walaupun tidak langsung, tetapi ini interaksi. Interaksi ada dua ya, langsung dan tak langsung. Tetapi ada kontak atau kontak. Nah, sehingga interaksi sosial dapat disebut juga proses orang-orang yang berkomunikasi seperti kita ini saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Ya, saya mempengaruhi kalian untuk mengajak lebih baik, ya kan? Nah, tindakan dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, kita nih komunikasi, ini kita kontak sosial walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi kita sudah bertemu di dunia maya. Oke ya? Lanjut. Jadi, interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang yang menjalin kontak, ya, dan berkomunikasi saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Oke ya. Nah, interaksi sosial terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Yang terpenting dalam interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik. Ya. Individu dengan individu misalkan ya Abdul Fatir dengan Cinta Audrey, ya berkomunikasi, individu tuh Daniel Exaldion dengan Adika. Nah, itu komunikasi individu dengan individu. Nah, kelompok dengan individu atau individu dengan kelompok ini seperti saya dengan kalian, kalian dan saya. Saya sendiri, kamu rame-rame. Kamu rame-rame, saya sendiri. Nah, itu namanya individu dengan kelompok. Kelompok dengan individu. Nah, ada juga kelompok dengan kelompok. Misalkan, kelas 7A dengan 7B. Itu kelompok dengan kelompok. Ya, jelas tidak? Atau di dalam 7A membentuk beberapa kelompok dalam satu mata pelajaran. Misalnya pelajaran prakarya atau pelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ dibentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, itu kelompok dengan kelompok. Yang terpenting dalam interaksi sosial ini digarisbawahi, pengaruh timbal balik. Ya, pengaruh timbal balik. Oke. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat, yaitu kontak dan komunikasi. Ya, tuh tidak memenuhi syarat kalau nggak ada dua ini. Jelas? Lanjut. Nah, macam-macam interaksi sosial, ya macam-macamnya. Ini ada yang baru join lagi nih, udah kesiangan. Sekarang jam berapa nih Abdul Fatir? Abdul Ya, Fatir, Pak. jam berapa? Saya, Pak. Iya, jam berapa? 10:30, Pak. 10:30. Jadi nanti kita nyambung lagi ya. Ini kan jatahnya cuma 45 menit. Ya. Kalau terputus, saya kasih link lagi, kalian nyambung lagi ya. Iya, Oke? Pak. Ya. Baik, Pak. Macam-macam interaksi sosial. Baik, Pak. Ya, di sini imitasi. Imitasi ini dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
Imitasi ini niru, ya. Kamu sering mendengar yang namanya barang imitasi, barang tiruan. Imitasi ini meniru. Misalkan Anda punya tokoh Iron Man, atau Anda punya tokoh misalkan Transformer, ya. Nah, kalian pakai baju tuh Transformer, jalan-jalan keliling gitu, ya. Terus pamer ke teman kamu, nih, saya Transformer. Jadi imitasi ini total niru, ya, total meniru. Jadi dia nggak dipikir lagi. Kalau dibilang kasarannya nggak punya otak gitu. Jadi karakternya nggak ada, pribadinya nggak ada, ini imitasi. Nah, sugesti bentuk keduanya berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan berasal dari dirinya, kemudian diterima oleh pihak lain. Sugesti ini biasanya ide, diminta sama temennya, ide lu apa sih? Nah, saran lu apa sih? Nah, ini sugesti. Identifikasi. Nah, identifikasi ini hampir sama dengan imitasi. Hampir sama. Cuma identifikasi enggak total niru. Misalkan Anda pengagum berat Bung Karno atau Pak Soeharto. Ya silakan aja gitu. Ya. Nah, saya pengen pakai peci kayak Bung Karno atau Pak Soeharto. Ya silakan gitu. Atau kayak A. Agim. Oh, boleh. Silakan. Kayak Ustadz Hadi Hidayat, oh silakan. Tetapi ya, Anda harus mengerti diri Anda sendiri. Anda juga punya karakter sendiri yang mungkin nggak cocok dengan kepribadian mereka. Jadi nggak bisa, ya. Ada dipilah-pilah di sini. Nah, identifikasi ini nggak semuanya sama dengan imitasi. Kalau imitasi ini total, ya. Identifikasi ini masih disaring. Oke, kemudian berikutnya proses simpati. Nah, proses simpati di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain, ya. Nah, kemudian utamanya perasaan untuk memahami pihak lain tersebut. Itu yang namanya imitasi. Imitasi, simpati, ya. Nah, simpati ini biasanya ada teman kamu yang sedang sedih, orang tuanya meninggal atau baru ditimpa bencana, ya. Nah, simpati ini merasakan, ya, merasakan kesedihan teman kamu itu yang baru tertimpa bencana. Sebaliknya, ada teman kamu gembira, ya. Nah, kemudian kamu bersimpati, senang melihat teman bergembira. Ya, bukan sebaliknya, ada teman gembira, kamunya susah. Itu namanya bukan simpati, tapi namanya apa tuh? Iri. Ya, iri atau dengki. Itu interaksi bukan, Pak? Interaksi, tapi prosesnya dia sifatnya malah negatif. Ya, oke. Lanjut. Nah, syarat-syarat interaksi. Ini syarat-syarat interaksi sosial. Ya. Interaksi sosial ada 3. Individu dengan kelompok, antar individu maksudnya individu dengan kelompok, atau sebaliknya kelompok dengan individu, antar ke kelompok, ya. Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi aktif pada perilaku orang lain. Perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut? Orang yang bersangkutan kemudian, ya, memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Ya, jadi ada kontak sosial syaratnya, ya, syarat daripada interaksi itu kontak sosial dan komunikasi. Itu yang disebut dengan hubungan timbal balik. Oke, sampai sini ada yang kurang mengerti? Tidak ada, Pak. Ya, terima kasih. Tidak ada, Pak. Saya tutup ya untuk materi ini. Terima kasih banyak. Tapi selanjutnya tetap kita berkomunikasi. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga, yang ditutup dulu. Nanti kita lanjut lagi, ya. Setelah ini, kalau seumpama putus, nanti saya akan berikan link lagi ke grup. Kemudian kalian sambung lagi supaya kita tetap terkonek. Karena jatahnya yang gratis itu Zoom itu hanya 45 menit, ya. Kalau yang berbayar tuh baru bisa berjam-jam. Oke, sampai materi ini saya tutup dulu, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.